Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisela Yasmin dengan NIM C1C022017. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama, terdapat penghitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan. Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji bulanan per bulannya sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Penghitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut, yaitu karena gaji per bulan Reto yaitu sebesar 5.750.000. Dan kita akan membuat pengurangannya, yaitu biaya jabatan. Karena penghasilan Reto kurang dari 6 juta atau sebesar 5.750.000, maka yaitu biayanya hanya 5%. Berarti dikali dengan penghasilannya itu 5.750.000. Dan kita mendapatkan hasil sebesar 287.500. Dan Reto juga membayar uang pensiun yaitu sebesar 200.000. Jadi jumlahnya ialah sebesar 487.500. Dan penghasilan neto per bulan yaitu dari gaji per bulannya ditambah dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu sebesar 5.262.000. Selanjutnya, penghasilan neto per tahun adalah karena per tahunnya ada 12 bulan, berarti dikalikan dengan 5.262.500, yaitu hasilnya 63.150.000. Pada PTKP setahun untuk WP sendiri yaitu 54 juta, karena dia sudah menikah berarti tambahan WP kawin yaitu 4.500.000 dan jumlahnya yaitu 58.500. Penghasilan kena pajak setahun 4.650.000. PPh pasal 21 terutang 5% dikali 4.650.000 sama dengan 232.500. Dan PPh pasal 21 per bulannya berarti hasil dari PPh pasal 21 terutang 232.500 dibagi dengan 12. Karena satu tahun adalah 12 bulan. Jadi hasilnya ialah 19.375 perak. Selanjutnya terdapat penghitungan PPh pasal 21 pada gaji mingguan. Contoh soalnya ialah Oka Segala belum menikah. Pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni, Gemilang menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 2 juta. Penghitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah penghitungan PPh pasal 21 gaji 4 dikali 2 juta. Ialah karena dalam satu bulan ada 4 minggu, berarti sedangkan gaji pada satu minggunya hanya 2 juta. Jadi 4 dikali 2 juta sama dengan 8 juta. Pengurangan yaitu biaya jabatan 5% dikali 8 juta. Hasilnya 400 juta. 400.000. Dan penghasilan neto per bulan yaitu 7.600.000.
Penghasilan neto setahun 12 dikali 7.600.000, maka hasilnya yaitu 91.200.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta, penghasilan kena pajak setahun 37.200.000. PPh pasal 21, 5% dikali 37.200 sama dengan 1.860.000. Selanjutnya, PPh pasal 21 per bulan yaitu 1.860.000 dibagi dengan 12 atau 1 tahun, yaitu 38.750. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan yaitu 38.750 dibagi dengan 4. Jadi hasilnya 9.688 perak. Kemudian, penghitungan PPh pasal 21 pada bonus. Laura belum menikah merupakan karyawan tetap di sebuah perusahaan dengan gaji per bulannya yaitu 8 juta. Dia bekerja sebagai staf marketing dan memperoleh bonus tahunan penjualan sebesar 10 juta. Berapa pajak terutang atas bonus yang diterima Laura? Penghitungan PPh pasal 21. Gaji setahun yaitu 12 dikali 8 juta. Jadi hasilnya yaitu 96 juta. Bonus yaitu 10 juta. Jadi penghasilan bruto setahun yaitu 106 juta. Pengurangannya, biaya jabatan yaitu 5% dikali 106 juta. Maka hasilnya yaitu 5.300.000. Penghasilan neto setahunnya yaitu 100 juta 700.000. PTKP untuk WP sendiri yaitu 54 juta, penghasilan kena pajak setahun yaitu 46.700.000. Dan PPh pasal 21 terutang. 5% dikali 46.700.000, hasilnya yaitu 2.335.000. Selanjutnya, hitunglah besaran PPh pasal 21 terutang atas penghasilan teratur saja atau tanpa bonus. Gaji setahun yaitu 12 dikali 8 juta, maka hasilnya yaitu 96 juta. Dan penghasilan neto bruto setahun 96 juta. Pengurang biaya jabatan setahun yaitu 4.800.000. Penghasilan neto setahun 91.200.000. PTKP untuk WP sendiri 54 juta. Penghasilan kena pajak setahun yaitu 37 juta. PPh pasal 21 terutang yaitu 5% dikali 37.200.000. Yaitu hasilnya 1.860.000. PPh di atas bonus yang akan diterima oleh karyawan diperoleh dari selisih pajak total atau termasuk bonus dengan pajak total atau tanpa bonus. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka pajak bonus yang diterima oleh Laura adalah sebesar
2.335.000 dikurang dengan 1.860.000. Jadi, yaitu pajak bonusnya yaitu 4.750.000. Selanjutnya yaitu penghitungan PPh pasal 21 pada rapel. Reto, kita bisa lihat pada contoh penghitungan gaji bulanan pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku pada surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta atau selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 terutangnya adalah sebagai berikut, yaitu gaji 6.750.000, pengurangan A, biaya jabatan 5% dikali 6.750.000 sama dengan yaitu 337.500. Uang pensiunnya yaitu 200.000. Seperti contoh sebelumnya ya, yang pada penghitungan gaji bulanan. Dan jumlahnya yaitu dari biaya jabatan ditambah dengan iuran pensiun yaitu 537.500. Penghasilan neto per bulan yaitu setelah kita kurangkan gaji dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yaitu hasilnya 6.212.500. Penghasilan neto setahun 12 dikali 6.212.500 yaitu 74.550.000. Baiklah, selanjutnya untuk PTKP. Untuk wajib pajak yaitu 54 juta. Tambahan karena ia sudah menikah tadi kan 4.500.000. Jadi hasilnya jumlah antara keduanya yaitu 58.500.000. Penghasilan kena pajak yaitu 16.050.000. PPh pasal 21 setahun 5% dikali 16.050.000 yaitu hasilnya 802.500. PPh pasal 21 per bulan 802.500 dibagi dengan 12 hasilnya yaitu 66.875.000 rupiah. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 seharusnya adalah 5 dikali 66.875.000 yaitu 334.375 perak.
PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu 5 dikali 19.375 perak, yaitu dari perhitungan contoh 1 tadi, hasilnya yaitu 96 juta, 96.875 perak. Jadi PPh pasal 21 untuk uang rapel yaitu 237.500 perak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.